Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Takastisya. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat, Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Ida Sang Yang Kuasa. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Radiani. Saya dari AWPDS Adi Widya Pasrama Gimitawana Saraswati. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan bawakan cerita yang berjudul Lubdaka Sang Perenung Dosa. Nah, teman-teman semua tahu nggak bagaimana ceritanya? Kalau belum, mari kita dengarkan sama-sama ya. Dialkisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemburu yang hebat bernama Lubdaka. Pada suatu hari ketika ia hendak berburu ke hutan, ia dihampiri oleh istrinya. Ia pun bertanya, "Kenapa engkau menghampiriku?" Kemudian istrinya pun berkata, "Hari ini aku sangat ingin makan daging rusa. Apakah kau bisa membawakannya untukku?" Karena rasa sayangnya terhadap istrinya, tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melesat ke hutan untuk berburu rusa langsat. Sesampainya di sana, ia pun berjalan-jalan untuk melihat hewan lain. Setelah berjalan-jalan sejenak, ia pun merasa kelelahan dan duduk di bawah pohon besar. Kemudian ia pun terpikir untuk pergi ke utara Sungai Padma, di mana si rusa langsat itu sering ke sana untuk meminum air. Kemudian ia pun bergegas ke sana, dan sesampainya di sana, ia pun melihat bunga-bunga Padma yang berwarna kuning, merah, putih, dan yang lain-lainnya. Ia pun terpikir untuk sembunyi di semak-semak. Ia pun berkata, aku sembunyi di sini saja. Sebentar lagi, si rusa langsat itu pasti datang untuk meminum air." Namun setelah lama menunggu, si rusa itu tidak datang. Ia merasa kebingungan. Kemana si rusa itu? Dan kemana hewan-hewan lain? Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi hutan. Namun setelah lama berjalan-jalan, tak ada satupun hewan yang terlihat. Tak disangka, siang pun berganti malam. Ia semakin bingung, ia harus kemana? Di mana ia sudah berada di tengah-tengah jantung hutan. Tak lama kemudian, ia pun mendengar lolongan serigala yang kelaparan dan haus darah sang Lubdaka. Ia pun merasa ketakutan dan ingin memanjat pohon yang ada di sampingnya untuk melindungi diri. Setelah lama, ia pun tersadar. Ya Tuhan, apakah seperti ini rasanya ketika nyawa kita dalam bahaya? Apakah selama ini perbuatan yang kulakukan ini salah? Setelah itu, ia pun teringat dengan monyet yang terkena ketapelnya, kijang yang menangis karena terkena tombaknya. Tak disangka, malam itu ia melakukan 3 brata, yaitu berpuasa, bergadang, dan hanya menyebut nama Dewa Siwa. Tanpa disengaja, ia pun memetik daun, di mana seandainya dia telah menjatuhkan dosa-dosanya. Di bawahnya terdapat lingga atau patung Dewa Siwa. Ia pun berjanji, "Bila malam ini aku selamat, aku tidak akan menjadi pemburu lagi." Setelah fajar tiba, ia pun berhasil keluar dari hutan itu. Dan tak lama diceritakan, ia pun berubah menjadi petani. Namun karena hidup susah, ia pun jatuh sakit. Keadaannya semakin lemah karena istrinya telah meninggalkannya. Tak lama setelah itu, ia pun meninggal dan ayatnya diterima oleh Ida Sang Yang Kuasa. Karena tak disengaja, ia melakukan 3 brata pada saat di hutan. Nah teman-teman, pesan apa nih yang kalian petik dari cerita ini? 1. Janganlah engkau berburu-buru hewan-hewan lain karena mereka juga sama-sama ciptaan Ida Sang Yang Kuasa. Demikian cerita dari saya. Bila memang ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.